kami dari kelompok 6 ingin mendiskusikan tentang mental dan penyelesaian sosial usia madya. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya dan teman saya. Saya sebagai moderator, Fadila Lutfia, dan teman saya yang diskusi yaitu Fajriah Nur Latifah. Sebelum kita memasuki diskusi pada hari ini, saya akan menjelaskan apa sih usia madya itu. Usia madya itu yang mana usia yang dipandang umuran 40 sampai 60 tahun. Jadi sebelum kita masukin sesi diskusi ini, saya akan lebih jelas lagi materi ini. Akan dibawakan oleh Fajriah Nur Latifah. Apa sih perubahan mental itu sendiri, dan minat yang berubah, kemudian pribadi sosial itu apa sih menurut pandangan Fajriah? Oke, jadi mental sendiri yang kita tahu adalah itu berkaitan dengan yang namanya perasaan seseorang. Nah, kemudian di sini yang kita bahas itu mengenai mental pada usia madya. Yang seperti teman saya bilang tadi, usia madya itu kisaran umur 40 tahun sampai 60 tahun. Nah, mungkin teman-teman di sana usia madya ini bisa kita bilang orang tua kita yang umurnya sudah 40 atau kisaran 40 sampai 60 tahun itu dikatakan usia madya. Nah, tentunya pada umur 40 sampai 60 tahun ini seseorang itu pasti mengalami perubahan mental tanpa kita sadari, seperti itu. Ya mungkin kayak Fadila sendiri melihat orang tuanya pada saat Fadila kecil, cara orang tua mendidik Fadila sampai sekarang itu mungkin tanpa Fadila sadari ada yang berubah gitu loh. Tapi kita merasa baik-baik saja seperti itu. Nah, dari beberapa penelitian ada yang mengatakan bahwa di fase usia madya ini ada namanya perubahan seperti itu. Tapi ada beberapa juga yang mengatakan bahwa itu sama saja gitu. Sama juga seperti minat. Nah, di minat pada usia madya ini ada beberapa orang juga yang mengatakan saya merasa minat saya sama saja gitu. Kalau yang saya pahami dari apa yang saya lihat, mungkin mereka merasa minatnya itu sama saja ya karena lingkungan mereka. Jadi ketika orang tua ini dulunya memang terbiasa aktif, terbiasa misalnya dia suka mengajar nih dari dia masa dewasanya ya suka mengajar, kemudian di umur 40 itu menuju 60 juga dia masih mengajar sehingga tidak ada mengalami perubahan minat. Tapi ada juga ketika orang tua di umur 50 misal dia mengalami pensiun. Nah, sehingga dia tidak mendapatkan pendapatan. Tidak mendapatkan pendapatan karena pensiun di umur 50. Alhasil apa yang dilakukan? Mereka beralih ke misalnya berdagang, berjualan, atau melakukan hal yang lain. Sebenarnya mungkin jualan ini bukan minat dia, mungkin. Akan tetapi karena melihat dia juga sudah tidak bekerja, kemudian untuk mendapatkan penghasilan kembali, sehingga dia beralih minat ke jualan tersebut. Jadi kan orang tua tuh yang usia 40 terkadang mereka tuh kan nggak tahu tuh minatnya apa. Jadi mereka tuh bagaimana cara mereka tuh untuk tahu gitu minatnya tuh di mana. Kan orang tua saya sendiri kan nggak tahu nih minatnya tuh apa gitu. Bagaimana? Nah, kalau untuk mengetahui minat orang tua ini sendiri ya, kalau menurut saya pribadi itu emang sulit, apalagi mereka yang mohon maaf dalam tanda kutip
kurang mengetahui gitu. Nah, minat ini apa, terus apa sih fungsi adanya minat. Karena kalau kita melihat para usia madya di sekitaran kita, mereka itu melakukan ya karena oh ini ada peluang nih untuk melakukan itu, sehingga mereka lakukan walaupun mungkin mereka tuh nggak punya minat di situ gitu. Nah, tapi mereka tuh melihat oh ada peluang yang bisa mereka lakukan seperti itu. Jadi pertanyaan yang terakhir nih ya, kalau perubahan apa tuh pribadi dan sosial tuh bagaimana untuk usia madya? Oke, untuk perubahan pribadi dan sosial, kalau misalnya dari pengamatan saya dan juga beberapa sumber yang saya baca, sebenarnya pada masa usia madya ini jarang saya temukan orang-orang yang introvert lah, bisa dibilang yang dia tidak bisa bersosial gitu. Nah, karena pada umur 40 sampai 60 dan mereka tuh kan juga pasti bertemu juga dengan seumuran mereka, bertemu juga dengan orang yang di bawah mereka kayak gitu. Nah, dari yang saya pahami terkait penyesuaian pribadi dengan sosial ya, saya rasa mereka tidak mengalami kesulitan terhadap penyesuaian secara sosial seperti itu. Ya mungkin kesulitan yang usia madya ini, kalau di zaman saat ini ya, kesulitannya itu bersosial melalui digital. Itu baru mereka banyak yang mengalami kesulitan, karena pertama mereka tidak begitu mengetahui bagaimana menggunakan teknologi. Tapi kalau bersosial secara langsung, berbincang dengan tetangga mungkin, atau rekan kerja, atau di tempat umum mereka bersosial, saya rasa mereka tidak mengalami kesulitan yang harus butuh bimbingan atau pendampingan gitu. Karena di usia madya ini mereka juga sudah tahu bagaimana cara bersosial seperti itu, karena mereka udah memiliki pengalaman yang udah banyak lah selama mereka dari baru lahir dan mencapai umur segitu. Baik, untuk mengetahui lebih lanjutnya lagi, kami di sini ada melakukan riset secara langsung yang dilakukan oleh teman kami yang bernama Indriani. Jadi yang telah diwawancarai oleh teman kami ini yang berusia 44 tahun. Baik, kita akan melihat apakah benar teori yang kita bahas ini sesuai dengan realita yang ada. Baik, mari kita bahas dan simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dan juga untuk dosen pengampun dari pembelajaran psikologi perkembangan, yaitu Pak Rudi Kusuma. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 6 yang akan membahas mental dan perubahan sosial pada usia madya. Di sini saya ada bernama Indriani, akan mewawancarai salah satu narasumber, yaitu mama saya sendiri yang bernama Bu Saibah. Beliau berusia 44 tahun pada saat ini. Di sini kita akan mencari tahu, ada nggak sih perubahan mental pada usia sekarang, atau bagaimana ruang lingkup perubahan sosialnya pada saat-saat usia madya sekarang ini. Dari kita cari tahu sekarang juga. Siap, Mak? Ya. Nah, ya, pertanyaan pertama Indri akan mengajukan ya. Pertanyaan, Mama, apakah sekarang ini merasakan adanya perubahan mental pada dalam diri Mama? Tidak ada. Jawab nyaring, Mama. Oh, tidak ada. Ya, tidak ada. Baik ya. Jadi perubahan mental menurut Mama saya itu nggak ada, biasa-biasa aja. Ya, baik dari remaja sampai dewasa sekarang tuh biasa. Lalu pertanyaan kedua, apakah Mama ada merasakan perubahan minat? Seperti Mama ada mau mencoba hal-hal yang baru gitu? Kalau ada, gimana cara Mama menghadapi perubahan tersebut?
Yang menghadapi perubahan tersebut, dulu kerja di kantor desa, sekarang tidak lagi menjadi ibu rumah tangga dengan cara berusaha di rumah saja. Kebetulan rumah kami di pinggir jalan, jadi bisa lah buka warung sedikit-sedikit menyambungkan keluarga. Jadi seperti itu. Jadi perubahannya juga ya beralih dari bekerja kantoran jadi kembali ibu rumah tangga. Cara ngadapinya ya alhamdulillah tetap punya penghasilan walaupun berada di rumah saja. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Mama merasakan adanya perubahan sosial di sekitaran Mama? Kan dulu jadi orang yang pekerja kantoran, kantor desa, bertemu teman-teman gitu. Sekarang kan harus jadi ibu rumah tangga, cuma diem di rumah. Ada kan perbedaannya? Gimana cara Mama menghadapi perubahan itu? Sekarang kan sudah zaman modern, jadi ada HP, kita bisa interaksi lewat WhatsApp, bisa melihat lewat Facebook. Ya, oke. Jadi perubahan sosial tuh ya biasa saja, tetap masih bisa berinteraksi walaupun sudah berhenti bekerja. Jadi ya bisalah mudah-mudah juga untuk berinteraksi karena adanya perkembangan zaman pada saat ini. Jadi seperti itu. Menurut saya pribadi, jadi setelah mewawancarain orang tua saya, maka perubahan secara mental maupun perubahan sosial ataupun minat ya biasa saja, masih beranggapan ya umum-umum saja, tetapi ini hanyalah pendapat pribadi dari orang tua saya. Mungkin untuk pendapat-pendapat lain masih ada sekitar kalian. Jika masih penasaran, mungkin bisa kalian tanyakan untuk orang-orang di sekitar kalian. Sekian dari wawancara saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari riset yang dilakukan oleh teman kami yaitu Indriani, bahwa pada usia madya seorang mengalami perubahan baik mental, minat ataupun sosialnya. Bisa kita lihat dari lingkungan tempat tinggalnya. Mungkin untuk teman-teman yang lain yang penasaran terhadap perubahan yang terjadi pada masa usia madya, bisa teman-teman melakukan riset secara langsung atau bisa mewawancarai atau menanyakan kepada orang tua atau yang lain. Dan semoga diskusi pada hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya di YouTube channel kami. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.